Selamat pagi saudara-saudara, salam sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menguatkan kita semuanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dan kasih karunia daripada Allah menyertai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang ke-26. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan bagi seluruh umat manusia. Kematian telah membayang-bayangi kehidupan umat manusia sepanjang masa. Dia tetap tinggal menjadi sebuah misteri, karena tidak ada orang yang bisa menjawab mengapa ada kematian? Mengapa mesti ada kematian yang memisahkan? Memisahkan kita dari orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai. Membuat kita terpisah dengan orang-orang yang masih begitu kita harapkan kehadirannya di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kematian memang adalah sebuah misteri. Terkadang kita memikirkannya, sesekali terlintas dalam benak kita tentang kematian. Namun kita berusaha menjauhkannya dari perasaan dan pikiran kita. Namun tetaplah kematian menjadi sesuatu yang terus membayangi kehidupan umat manusia. Saudara-saudara, kematian di dalam Alkitab digambarkan sebagai sesuatu yang memisahkan atau menceraikan. Ketika pertama sekali Tuhan Allah memberikan perintah kepada Adam, manusia yang pertama itu, Tuhan Allah berkata, "Adam, kau boleh memakan semua buah pohon yang ada di taman ini. Tapi kau tidak boleh memakan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Sebab pada hari engkau memakannya, maka engkau akan mati." Kita semua mengetahui betapa kemudian Adam dan Hawa, istrinya itu, memakan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi apakah sesudah memakan buah itu Adam langsung mati? Tidak, saudara-saudara. Adam masih hidup 930 tahun lagi. Dia masih hidup. Tapi mengapa Tuhan mengatakan pada saat engkau makannya engkau akan mati? Karena kematian, maut adalah gambaran dari keterpisahan. Saat manusia melanggar hukum Tuhan, di situ terjadi keterpisahan dari manusia yang dicipta kepada Tuhan Allah yang mencipta, Tuhan Allah yang memberikan hukum dan perintahnya yang menjadi kehidupan bagi umat manusia. Keterpisahan itulah yang digambarkan melalui kematian, maut, sebagai sesuatu yang sangat mengerikan dan menyeramkan. Dalam firman Tuhan hari ini kita membaca bagaimana murka Tuhan menyala-nyala ke atas orang Israel. Karena setelah perginya Musa ke gunung Sinai untuk menerima hukum Taurat dari Tuhan, bangsa itu kemudian segera melupakan Musa. Dan mereka menganggap Musa tidak bertanggung jawab. Mereka lalu mendirikan patung anak lembu dari emas. Mereka kemudian segera melupakan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Allah melalui penyertaannya di dalam kehidupan mereka. Mereka menyembah apa yang mereka buat dengan tangan sendiri. Bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang susah mengingat
kasih karunia dan penyertaan. Mereka segera membuat sesuatu yang bisa mereka lihat dan mereka sembah. Padahal itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itulah kenapa Tuhan murka dan ingin melenyapkan bangsa itu. Tetapi kemudian Musa berdoa, mengiba kepada Tuhan supaya Tuhan Allah bermurah hati dan berbalik dari tindakan murkanya untuk melenyapkan bangsa itu. Maka saat itulah Musa turun dari gunung dan melihat bangsa itu. Dia begitu marah. Dan sesuai dengan perintah Tuhan, dia berkata, siapa yang berada di pihak Tuhan, datanglah kepadaku. Maka datanglah suku Lewi berpihak kepada Musa, berpihak kepada perintah dan janji Tuhan. Dan kalau kita membaca lanjutan dari ayat ini, pada hari itu saudara-saudara, orang Israel saling membunuh. Ada kira-kira 3.000 orang yang tewas di padang belantara itu. Kematian itu adalah sebagai gambaran dari keterpisahan. Karena tidak mungkin Allah yang suci berbaur dengan sesuatu yang tidak suci. Kekejian, penyembahan berhala sebagaimana yang dikatakan dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Dan itulah yang membuat 3.000 orang Israel, mereka yang sudah dibawa Tuhan keluar dari Mesir, mereka harus mati di padang belantara karena pelanggaran mereka. Saudara-saudara, keterpisahan seperti itulah yang selalu mungkin memisahkan, membayangi kehidupan umat manusia, di mana kita harus terus memilih dan menetapkan apakah kita berada di pihak Tuhan atau kita berada di pihak lawan Tuhan. Tidak ada tempat yang abu-abu di mana kita bisa bersembunyi atau tidak memihak, sebab Tuhan dengan kekudusannya dan keadilannya dia telah menetapkan siapa yang berpihak kepada Tuhan akan mendapat hidup. Tetapi yang tidak berpihak kepada Tuhan akan sampai kepada kematian. Nah saudara-saudara, jika firman Tuhan ini sampai kepada kita pada hari ini, menjadi kesempatan bagi kita semuanya sebagai anak-anak Tuhan untuk menetapkan hati dan hidup kita mengikut serta berpihak di pihak Tuhan. Saudara-saudara, bagaimanapun kita berusaha melarikan diri, menjauhkan diri, tapi hukum Tuhan, perintah Tuhan tetaplah ada pada kita. Oleh sebab itulah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, mengimani Tuhan, dia harus mengingat sebagaimana perkataan Tuhan bahwa kedatangannya ke dunia ini adalah membawa kehidupan. Biarlah kita yang telah mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat menghidupi kehidupan yang telah dianugerahkan Tuhan. Kehidupan yang bukan saja karena kita bisa melalui waktu, bisa bekerja, beraktivitas, tetapi kehidupan sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan bahkan hidup yang berkelimpahan. Demikianlah Tuhan menginginkan kita melalui semua kehidupan kita ini sampai kepada kehidupan yang baik, yang bermutu, yang bermakna, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini adalah kesempatan bagi kita saudara-saudara supaya kita menghidupi, menikmati kehidupan yang telah dianugerahkan Tuhan, yaitu pertumbuhan, yaitu kesegaran dalam kehidupan kerohanian, dalam pekerjaan, dalam persekutuan kita selama kita berada di dunia ini. Kiranya Tuhan juga yang menolong kita untuk menjadi anak-anaknya yang setia, yang tetap berpihak kepada Tuhan, tetap melakukan hukum dan perintahnya, supaya dengan itu kita sampai kepada kehidupan yang dianugerahkannya. Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena firman-Mu. Anugerahkanlah kepada kami Tuhan kehidupan
supaya kami dengan kehidupan yang Kau anugerahkan benar-benar menjalani kehidupan kami dengan bersyukur, dengan bersukacita, dan juga memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kami sebagai anugerah di dalam pekerjaan dan persekutuan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.